Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, perihal soal mundurnya Kim Pan-gon itu menimbulkan beberapa reaksi ya. Ada spekulasi, ada kontroversi juga dari pernyataan beliau. Yang pasti juga ada kesedihan ya terpancar baik dari itu Kim Pan-gon maupun semua elemen yang ada yang berkecimpung di dalam sepak bola Malaysia ya, baik itu media, supporter, pelatih ya, semua yang sudah merasakan kemajuan dari Malaysia selama ini. Mereka merasa bersedih ya dengan mundurnya Kim Pan-gon sebagai juru latih Harimau Malaya guys. Tapi juga tidak sedikit juga yang memang merasa tidak puas ya dengan hasil kerja Kim Pan-gon selama ini gitu. Jadi ini mungkin adalah waktunya untuk kembali riset atau untuk kembali mencari pelatih baru yang mungkin sesuai dengan cara atau budaya atau kultur sepak bola Malaysia gitu guys. Nah, di sini ada video yang cocok untuk kita lihat. Di sini judulnya TMG calonkan 5 juru latih baru Harimau Malaya. Kim Pan-gon dalam bahaya. Ini dari Palatau Bola. Kita akan simak langsung guys seperti apa videonya. Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail tampil mengulas perkataan bahaya yang dimaksudkan Kim Pan-gon semasa sidang media peletakan jawatan tengah hari semalam. Masih tanda tanya ya. Pengendali Korea Selatan ditanya berkenaan mengapa beliau meninggalkan skuad negara lalu menjawab dan menegaskan beliau terpaksa meletak jawatan kerana faktor pribadi. Kata-kata Kim Pan-gon telah dimuat naik di laman Twitter dan Tunku Ismail memberi respon kepada kenyataan yang dikeluarkan tersebut. Untuk mengelakkan tanda tanya, Tunku Ismail menggesa semua pihak sama ada penyokong, ahli politik dan pihak media untuk bertanya secara terus dengan Kim Pan-gon apa yang dimaksudkan dengan bahaya. Kim Pan-gon meletak jawatan selepas 2 tahun lebih mengemudi skuad Harimau Malaya sejak Mac 2022 hingga Julai 2024. Kejayaan terbesar pengendali asal Korea Selatan itu adalah membawa Malaya layak ke pentas Piala Asia 2023 selepas 43 tahun tak layak otomatik. Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail semalam telah bertemu dengan jurulatih Kim Pan-gon di sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur. Baginda dalam satu kenyataan di laman Twitter sebelum ini menyatakan minat bertemu dengan pengendali kelahiran Korea Selatan. Baginda menyatakan mereka akan mengadakan perbincangan yang baik mengenai bola sepak bersama Kim Pan-gon. Menerusi satu hantaran oleh Zulhelmi Zainal Azab memaklumkan penguasaan bahasa Inggeris yang kurang baik menyebabkan salah faham timbul. Kim Pan-gon mengatakan bahaya berkaitan taktikal dan pembangunan pasukan tidak sesuai didedahkan. Kim Pan-gon tak pernah rasa tidak selamat di Malaysia. Akibat penguasaan bahasa Inggeris yang kurang baik, salah faham berlaku. Sebaik saja melepaskan jawatannya sebagai pengendali skuad kebangsaan Malaysia semalam, Kim Pan-gon dilaporkan bakal kembali ke negaranya dengan ada kelab sudah menanti kehadirannya. Kim Pan-gon melepaskan jawatan sebagai pengendali Harimau Malaya dengan pengumuman dibuat dalam satu sidang media diadakan di Wisma FAM Kelana Jaya, Selangor. Jurulatih berusia 55 tahun mengatakan dia memilih meninggalkan Malaysia atas faktor pribadi dan ingin kembali ke negara kelahirannya Korea Selatan untuk berbakti bersama kelab atau pasukan kebangsaan. Menurut media Korea Selatan, Kim Pan-gon calon utama untuk dilantik sebagai pengendali baharu Ulsan Hyundai yang kini sedang menduduki tangga kedua saingan Liga 1 Korea Selatan. Beliau yang tidak asing dalam bola sepak Korea Selatan akan menggantikan pengendali Hong Myung-bo yang diangkat sebagai jurulatih baru skuad kebangsaan Korea menggantikan Jurgen Klinsmann. Oh, ini ya perusahaannya guys. Ini di bandara kah? Oke guys, itu tadi klarifikasi ya dari pernyataan beliau yang mengatakan bahaya kalau didedahkan di sini. Ya memang sih kalau kita lihat penguasaan bahasa Inggris dia agak kurang ya. Saya juga perhatikan juga gitu, nggak terlalu lancar, dia masih terbata-bata ketika diwawancarai. Hingga kita
salah tangkap dari apa yang dia utarakan, apa yang ada di pikiran dia gitu kan. Maksudnya berbahaya mungkin ya, mungkin ada kesepakatan yang tertulis di kontrak dia selama ini gitu, dan memang secara norma memang tidak untuk diutarakan gitu, tidak untuk diutarakan di sidang seperti ini, dan memang itu hal-hal lumrah juga ya. Nah, kita banyak juga pelatih-pelatih lain yang terdahulu juga kadang-kadang mereka di klausul kontraknya misalkan target ini tidak tercapai harus mengundurkan diri gitu kan. Itu ada jalan yang lebih terhormat menurut aku daripada harus dipecat. Dan mungkin hal itu juga menjadi kesadaran penuh ya, menjadi pertimbangan untuk Ki Panggon tidak membicarakan hal sebenarnya gitu. Dan memang itu nggak harus diutarakan juga guys, itu udah norma juga gitu, udah norma tak tertulis lah gitu ya, yang sudah dipahami oleh semua pihak gitu, bahwa ketika seseorang kalah di pemerintahan, di politik juga kayak gitu kan, sebagai pemangku jabatan dia tidak bekerja dengan baik, jadi harus mundur gitu. Dia harus mundur. Ini cara yang dipilih secara terhormat menurut aku gitu guys. Dan terkait 5 juru latih Harimau Malaya ini ada beberapa spekulasi guys ya. Ada yang bilang mungkin DNA CONMEBOL gitu kan, Amerika Latin itu lebih cocok. Ada yang bilang Eropa juga. Ada yang bilang Korea Selatan ini masih juga diperlukan gitu, DNA Korea Selatan ini seperti Park Hang-seo gitu kan. Ini menurut aku menjadi satu perbincangan yang menarik. Bagaimanakah masa depan sepak bola Harimau Malaya setelah ini gitu. Itu tergantung juga pada siapa yang akan dipilih menjadi juru latih Harimau Malaya gitu. Apakah sepak bola Eropa dengan possession footballnya, dengan fisik yang juga lebih dominan, apakah itu diperlukan oleh Malaysia, atau mungkin sepak bola Amerika Latin itu yang lebih keras itu kan. Dan itu juga menurut aku satu perjalanan nanti yang mungkin nggak akan kita lihat dalam waktu singkat ya. Ini menurut aku perlu juga perbincangan yang panjang, perbincangan yang benar-benar matang ya, seperti ketika dulu memilih Kim Panggon mungkin. Ya mungkin sekarang trennya bukan lagi kepada Korea Selatan atau Jepang, mungkin cukup Sintayong mungkin yang bertahan di sepak bola Asia Tenggara. Tapi mengingat kesuksesan dari Sintayong ataupun Park Hang-seo, ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk FAM dan jajarannya, tapi juga bisa dilihat nanti mungkin dari gaji ya, mungkin dari keperluan ke depan seperti Piala Asia, Piala AFF ya, Piala Merdeka juga, yang ini nanti mungkin akan menjadi bahan evaluasi untuk FAM untuk dalam memilih pelatih ya. Mungkin kalau Pau Martin bagus ya bisa juga dipilih gitu kan, tinggal tekan kontrak gitu kan. Tapi menariknya di komentar-komentar yang saya temukan, kenapa mereka justru menginginkan FFM dan jajarannya yang harus mundur ini guys. Ya seperti yang tadi saya bilang sih, jika pemangku jabatan dianggap sudah gagal, cara terhormatnya adalah mundur gitu kan. Itu kan kalau orang yang memang memiliki prinsip ya, memiliki tanggung jawab di dalam dirinya bahwa kerja dia selama ini tidak membuahkan hasil gitu kan, atau dia merasa banyak orang yang tidak mendukung dia, ya cara terbaik sih mundur guys ya. Beberapa tahun ke belakang juga Indonesia pernah mengalami hal itu ketika tidak ada sinkronisasi dari federasi, fans, dan komponen sepak bola lah ya. Di mana federasi tidak dihormati oleh klub, federasi tidak dihormati oleh supporter, itu sangat sulit sekali untuk maju guys, sangat sulit sekali, tidak ada sinergi ya. Jadi setiap timnas bermain selalu ada pamflet, selalu ada spanduk PSSI bla bla bla, ini bla bla bla, menjadi bahan untuk mengolok-olok gitu, bahan untuk mengkritik ya. Tapi sekarang setelah Bapak Erick Thohir, era Sintayong, semuanya positif guys. Semuanya memang pada saat ini istilahnya alam semestanya sedang bagus itu. Di Indonesia alam semesta mendukung gitu. Masa-masanya bagus, federasinya bagus, pelatihnya bagus, supporternya mendukung juga. Jadi ini menurut aku momen yang tepat nih untuk Indonesia untuk bersinergi dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dan untuk sampai ke situ memang ada momentum juga sih guys, ada momentum juga menurut aku. Dan saya rasa mungkin Malaysia sih ada sih menurut aku ya, tinggal momentumnya aja sih. Saya rasa ada tokoh yang paling tepat sih ketika ini ya TMJ guys. Tapi saya nggak tahu lagi selain beliau apakah ada orang yang pantas ya menurut aku guys, yang memiliki jaringan luas di dunia dalam hal orang-orang besar di FIFA gitu kan, di sepak bola, dalam hal pengetahuan dalam hal sepak bola, dan juga keinginan kerja keras gitu kan, keinginan dan scout segala macam, biaya juga. Itu tinggal nunggu momentum sih.
Dan saya yakin ketika itu terjadi, sepak bola Malaysia akan maju guys, akan maju. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.